Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran daring kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran fisika kelas 11 IPA dengan judul Teori Kinetik Gas. Langsung kita mulai. Teori kinetik gas atau lebih sering disebut dengan teori yang berlaku pada gas ideal, yaitu teori yang menjelaskan sifat-sifat mikroskopik dari gas seperti tekanan, suhu, atau volume dengan memperhatikan komposisi molekuler gas dan gerakannya. Untuk gas ideal itu sendiri di dalam fisika yang disebut dengan gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi antara partikel satu dengan partikel yang lain. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu persamaan umum gas ideal. Persamaan umum gas ideal dituliskan dengan PV sama dengan nRT dengan keterangan P adalah tekanan gas dengan satuan Newton per meter persegi. Kemudian V adalah volume dengan satuan meter kubik. Sedangkan N ya di dalam rumus harusnya rumusnya N kecil ya. N kecil adalah mol gas. Sedangkan R besar adalah konstanta umum gas yang besarnya 8,314 kali 10 pangkat 3 Joule per kilomol Kelvin. Selanjutnya kita teruskan bagian yang ketiga, yaitu tentang persamaan gas ideal. Pada ruang tertutup, keadaan suatu gas ideal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah tekanan. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi tekanan gas yang mempengaruhi faktor yang kedua yaitu suhu, kemudian volume, dan jumlah mol gas. Dan ternyata ada beberapa hukum yang menjelaskan keterkaitan antara keempat besaran tersebut. Itu yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Ini di dalam pembelajaran ini anak-anak tidak Bapak tuliskan rumusnya, tapi Bapak sampaikan dalam bentuk lisan dan anak-anak silahkan tulis. Untuk hukum Boyle ini rumusnya adalah dicatat. Ya, perhatikan betul rumus hukum Boyle. P sama dengan 1 per V. Ya, P-nya besar, V-nya juga besar. Bapak ulangi. P sama dengan 1 per V. Atau bisa dituliskan juga hukum Boyle ini P kali V
sama dengan konstan. Adapun keterangan dari rumus tadi, P adalah tekanan dengan satuan seperti tadi Newton per meter persegi. Sedangkan V itu adalah volume dengan satuan meter kubik. Ditulis ya anak-anak sekalian. Dan langsung saja Bapak lanjutkan. Yang kedua, hukum yang berlaku untuk gas ideal namanya hukum Charles. Hukum Charles ini menyatakan bahwasanya jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Ini pernyataan dari hukum Charles. Adapun kalau dituliskan rumusnya, hukum Charles ini bisa ditulis rumusnya V1 pakai V besar ya, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Silakan ditulis nanti di bawah hukum Charles ini. Di bawah kata-kata dari hukum Charles ini. Bapak ulangi, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dengan keterangan, V tentu adalah volume, satuannya meter kubik. T adalah suhu mutlak, yang satuannya Kelvin. Nanti tentu penjelasannya kalau V1 ya, volume pada keadaan 1. T1 suhu mutlak pada keadaan T1. Sedangkan V2 tentu adalah volume pada keadaan 2 dan T2 adalah volume suhu pada keadaan kedua. Kita lanjut dengan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Kalau pernyataan ini ditulis dalam bentuk rumus, maka akan bisa kita tuliskan, disimak betul, P1 pakai huruf besar kapital ya. Bapak ulangi, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Rumus itu kalian tulis di bawah pernyataan dari hukum Gay-Lussac ini. Kalau diberi keterangan, tentu P adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi. Sedangkan T adalah suhu mutlak dengan satuan apa tadi? Ya, Kelvin. Selanjutnya, kita teruskan lagi bagian berikutnya, yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini menyatakan bahwasanya hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah konstan. Nah, kalian tulis lagi rumusnya untuk hukum Boyle-Gay-Lussac ini. Tentu kalian tulis di bawah pernyataan hukum Gay-Lussac di sini ya, di dalam catatan kalian nanti. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Dengan keterangan P sama tadi apa P? Ya, tekanan. Satuannya apa? Newton per meter persegi. Betul. V, keterangannya apa? Volume. Satuannya meter kubik. Ya,
Sedangkan T apa? Suhu mutlak. Oke. Satuannya Kelvin. Baik. Langsung saja ya anak-anak, kita lanjutkan bagian keempat, yaitu tekanan gas ideal. Itu tekanan ya, bukan teksnan. Tekanan gas ideal. Menurut penyelidikan yang dilakukan di dalam fisika, keberadaan gas dalam ruang tertutup itu dapat menyebabkan tekanan. Tekanan gas tersebut disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel-partikel gas dengan dinding ruang di mana gas tersebut berada. Jadi kalau gas memiliki tekanan, sebenarnya tekanan itu sumbernya adalah dari tumbukan antara partikel-partikel gas dengan dinding wadahnya ya. Untuk tekanan gas ini, kalau dinyatakan dengan persamaan atau rumus, maka dicatat lagi. Rumusnya adalah P sama dengan 2/3 kali N, N-nya N besar, kali EK per V. V-nya V besar. Keterangannya, P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. N adalah jumlah partikel gas, N-nya N besar tadi ya, jumlah partikel gas. Kemudian EK itu E besar K kecil, energi kinetik. Satuannya Joule, sedangkan V adalah volume dengan satuan meter kubik. Baik, langsung kita melanjutkan bagian terakhir, yaitu energi kinetik gas. Energi kinetik gas ini timbul akibat adanya gerakan dari partikel-partikel gas yang berada di dalam suatu ruangan. Gerakan gas dengan kecepatan tertentu inilah yang menyebabkan gas memiliki energi kinetik. Dan silakan ditulis lagi rumus untuk energi kinetik gas ya, anak-anak sekalian. EK sama dengan 3/2 N, N kecil, kali R kali T. Bapak ulangi, EK sama dengan 3/2 N R T. Tentu kalau diberi keterangan EK-nya adalah energi kinetik. Satuannya apa tadi? Joule. Kemudian N kecilnya adalah jumlah mol gas, satuannya mol. R itu tadi adalah konstanta umum gas. Sedangkan T adalah suhu mutlak. Baik ya, demikian anak-anak sekalian pembelajaran daring kita pada hari ini. Dan saya yakin anak-anak hari ini harus ekstra melaksanakan pembelajaran ini dengan kesungguhan, karena rumus-rumus dari materinya tidak Bapak tuliskan dalam bentuk visual ya, rumus-rumusnya tidak ditulis, hanya Bapak bacakan, dan tentu anak-anak harus menulis dari apa yang kalian dengar tadi. Terima kasih pada anak-anak sekalian. Bapak berharap agar kemampuan kalian di dalam menyimak materi, baik secara visual tulisan yang ada, maupun dari yang kalian dengar dan harus kalian tulis rumus itu, mudah-mudahan tidak ada kekeliruan, sehingga hasil catatan ketika nanti saya minta tetap benar catatan itu.
Dan sekali lagi kita akhiri. Terima kasih dulu kepada anak-anak sekalian atas kesungguhan di dalam mengikuti daring. Dan Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.